Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini berjumpa dengan saya Bapak Anggo Johantanama, SPD dalam layanan bimbingan klasikal. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang ketenagakerjaan. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Baiklah, anak-anakku semua, mari kita renungkan kembali di dalam benak kita supaya teringat, apa sih ketenagakerjaan itu? Baik anak-anakku semua, ketenagakerjaan dalam bimbingan klasikal kali ini, ketenagakerjaan yang menyeluruh. Definisi konsep ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Angkatan kerja. Angkatan kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang aktif digolongkan dalam usia kerja, yaitu 18 tahun ke atas dalam kegiatan ekonomi, baik yang sudah bekerja maupun yang sedang mencari pekerjaan, atau biasa kita sebut dengan pengangguran. Berikutnya kesempatan kerja. Apa itu yang disebut kesempatan kerja? Kesempatan kerja adalah kebutuhan di mana tenaga kerja yang kemudian secara real diperlukan oleh perusahaan atau lembaga penerima kerja pada tingkat upah, posisi, dan syarat kerja tertentu yang diinformasikan melalui iklan dan media lain-lain. Berikutnya, apa itu pekerja? Pekerja adalah setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa, mempunyai nilai ekonomis baik, menerima gaji atau bekerja sendiri, terlibat dalam kegiatan manual sebagai tenaga kerja yang bekerja dalam hubungan kerja pada pengusaha, penerima upah, dan imbalan dalam bentuk lain. Baik anak-anakku semuanya, pengangguran adalah seorang yang sedang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau tidak memiliki pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, disgruntled worker, sudah mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Komposisi penduduk di tenaga kerja, ya, penduduk itu dibagi menjadi dua, penduduk usia kerja dan penduduk di luar usia kerja. Penduduk usia kerja dibagi menjadi dua, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja yaitu yang termasuk angkatan kerja, menganggur dan bekerja. Yang termasuk bukan angkatan kerja, yang pertama adalah sekolah, anak-anak yang masih sekolah, mengurus rumah tangga, menerima pendapatan, atau kita sebut ibu rumah tangga. Berikutnya setengah menganggur, sama pengangguran penuh. Setengah menganggur dibagi menjadi 3 bagian. Kelihatan jam kerja kurang, tidak kelihatan, sama pengangguran potensial. Di dalam ketenagakerjaan ada beberapa rumusan ketenagakerjaan. Dari beberapa rumusan itu ada keterkaitannya semua. Dimulai dari penduduk sama dengan tenaga kerja ditambah penduduk di luar usia kerja. Berikutnya yang kedua, tenaga kerja sama dengan angkatan ditambah bukan angkatan kerja. Yang ketiga, angkatan kerja sama dengan penduduk bekerja ditambah menganggur. Yang keempat, tingkat partisipasi angkatan kerja sama dengan angkatan kerja dibagi penduduk usia kerja. Berikutnya yang kelima, dependency ratio atau DR
sama dengan penduduk luar usia kerja dibagi penduduk usia kerja. Berikutnya yang keenam, setengah pengangguran sama dengan bekerja 14 sampai 35 jam per minggu dikalikan 100% dibagi angkatan yang bekerja. Berikutnya yang ketujuh, setengah pengangguran kritis sama dengan bekerja kurang 14 jam per minggu kali 100% dibagi angkatan yang bekerja. Di dalam ketenagakerjaan ada sistem upah. Apa yang kita ketahui mengenai sistem upah? Sistem upah yaitu merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompensasi yang diterima pekerja. Kompensasi merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Itu anak-anakku semua. Bagi pekerja, masalah sistem upah menjadi penting karena apa? Menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka. Bagi perusahaan, upah menjadi biaya yang paling besar dan biaya operasional sehingga dapat menjadi penentu harga produknya di pasaran nanti. Konsekuensi dari keduanya, kepentingan tersebut, ya, ada konsekuensi dari perusahaan maupun dari pekerja. Sistem upah harus sesuai dengan kebutuhan pekerja dan kemampuan perusahaan. Oleh karena itu, digunakanlah upah minimum regional atau kita sebut dengan UMR. Sistem upah di Indonesia sekarang banyak sekali, kalian ketahui anak-anakku semuanya. Upah menurut waktu. Upah itu menurut waktu ada 3, upah harian, upah mingguan, sama upah bulanan. Upah prestasi, hasil di mana prestasi karyawan itu memiliki kelebihan atau keunggulan dalam kecerdasan yang lain. Berikutnya yang ketiga, upah skala. Upah skala adalah upah berdasarkan perubahan hasil produksi. Apabila produksi meningkat, upah skala juga akan mengalami peningkatan. Apabila produksi menurun, upah skala juga akan mengalami penurunan. Upah indeks. Apa itu upah indeks? Upah indeks berdasarkan perubahan-perubahan harga di mana barang kebutuhan sehari-hari. Berikutnya ada upah premi. Apa itu upah premi? Upah selain diterima setiap bulan juga ditambah dengan premi yang diterima setiap bulannya, selain daripada gaji yang disampaikan ke karyawan. Berikutnya upah co-partnership atau kita sebut partnership atau rekanan. Ya, upah yang diterima berdasarkan kepemilikan saham karyawan. Seorang karyawan memiliki saham di dalamnya. Berikutnya upah komisi. Upah berdasarkan presentasi hasil penjualan. Selain dari upah tadi ada fasilitas dan tunjangan pekerja. Sekarang banyak sekali perusahaan memberikan fasilitas kepada seorang pekerja. Yang pertama, selain menerima gaji pekerja, biasanya juga menerima berbagai fasilitas. Dan banyak sekali tunjangan. Tunjangan dan fasilitas ini merupakan kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan kepada karyawannya. Ada beberapa tunjangan yang diberikan langsung seperti asuransi. Namun ada juga tunjangan yang diganti oleh perusahaan dalam bentuk uang. Misalnya uang kuliah untuk membiayai dia sebagai seorang karyawan untuk lebih meningkatkan kinerjanya di dalam perusahaan. Berikutnya, biasanya tunjangan yang diterima pekerja bernilai sepertiga dari total upah dan gajinya, anak-anakku. Karena apa? Menambah penghasilan, maka dalam perhitungan pajaknya, tunjangan dan fasilitas yang dianggap sebagai penghasilan itu dikenai pajak. Sekarang semua tenaga kerja harus memiliki NPWP. Ya.
di dalam ketenaga kerjaan ada jenis pengangguran, ya, bukan hanya beberapa hal yang mungkin bagi kita pengangguran adalah normal, ya, golongan angkatannya yang betul-betul tidak mendapatkan pekerjaan karena apa? Pendidikan dan keterampilan yang tidak memadai, kurangnya skill. Pengangguran terselubung. Apa yang dimaksud pengangguran terselubung? Pengangguran terselubung yaitu golongan angkatan di mana kerja yang kurang dimanfaatkan dalam bekerja atau golongan yang melakukan pekerjaan tetapi hasilnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka yaitu pengangguran yang timbul karena kurangnya kesempatan kerja. Digolongkan menjadi dua, pengangguran kronis atau kita sebut dengan friksional, yaitu pengangguran temporer yang terjadi karena atas perubahan dan dinamika ekonomi. Yang kedua, pengangguran musiman, pengangguran orang, ya, atau seseorang yang terjadi secara musiman. Pengangguran konjuktural, pengangguran yang terjadi karena berkurangnya permintaan barang dan jasa, biasanya saat terjadi resesi atau pengurangan karyawan. Berikutnya pengangguran struktural. Apa itu pengangguran struktural? Pengangguran yang muncul akibat terjadinya perubahan struktur ekonomi, ya, misalnya dari agraris ke industri. Berikutnya ada pengangguran sukarela. Apa pengangguran sukarela itu? Pengangguran yang terjadi karena adanya orang yang sesungguhnya masih dapat bekerja tetapi dengan sukarela dia tidak mau bekerja. Bisa kita istilahkan adalah malas atau sudah kaya karena berlebih, memiliki kelebihan dari segi ekonomisnya. Pengangguran deflasioner atau pengangguran yang disebabkan lowongan pekerjaan tidak cukup untuk menampung pencari kerja. Ada pengangguran teknologi, pengangguran yang disebabkan karena kemajuan teknologi. Di dalam ketenaga kerjaan ada sebab-sebab pengangguran. Banyak sekali sebab-sebab pengangguran, ya. Mungkin di Indonesia ini banyak menurunnya permintaan tenaga kerja. Disebabkan apa? Banyak sekali hal. Kemajuan teknologi. Karena lebih canggih, lebih digital sekarang dunianya. Yang ketiga, kelemahan dalam pasar tenaga kerja. Di dalam kelemahan dalam pasar tenaga kerja, itu ada serikat pekerja meminta upah terlalu tinggi. Adanya tunjangan pengangguran menurunkan niat untuk bekerja. Adanya asuransi pekerja terlalu berat bagi perusahaan. Kurangnya informasi mengenai lowongan kerja. Ketidakmampuan pekerja untuk mencari pekerjaan. Dampak pengangguran. Dampak yang ada di Indonesia ini adalah dampak ekonomi. Cara mengatasi pengangguran teknologi. Yang pertama, mempersiapkan masyarakat untuk mendapatkan atau mengikuti perkembangan teknologi dengan cara memasukkan materi, kurikulum pelatihan teknologi di sekolah-sekolah. Yang kedua, pengenalan teknologi sejak dini. Yang ketiga, pelatihan tenaga pendidik untuk penguasaan teknologi. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan pada kalian semua, anak-anakku. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri layanan bimbingan klasikal saya pada hari ini mengenai ketenaga kerjaan. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.